Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Untuk itu yang sudah bergabung, saya mohon untuk menghidupkan kameranya ya, biar tidak hanya namanya saja yang hadir. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftahuddin MA sebagai Direktur Program Khusus Kelas Internasional, dan juga yang saya hormati Mbak Noviana FM sebagai speaker pada acara morning meeting hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat menghadiri meeting ini dalam acara morning meeting program khusus kelas internasional dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan urutan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan, kemudian acara yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Saudari Noviana, dan juga dilanjut oleh sesi question and answer, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Lanjut ke acara yang pertama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Bismillah bersama. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, yaitu dari Bapak Miftahuddin MA kepada Bapak Miftahuddin. Saya persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, sambil menunggu Bapak Miftah join, sudah ada ya. Bapak Miftah, apakah sudah bisa menyampaikan sambutannya? Untuk teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, diharapkan untuk menghidupkan kameranya ya, biar kita tahu kalau kalian semua itu hadir di room ini bukan hanya tinggal nama saja. Untuk Mas Razif bisa menghidupkan kameranya, Mbak Anida, Mbak Alia, Mbak Amanda, dan juga Mbak Rilia. Saya mohon untuk bisa menghidupkan kameranya ya. Baik, karena Pak Miftah mungkin sedang berada di luar, langsung saja kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Saudari Noviana FM. Kepada Mbak Noviana, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Nur Azizah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini teman-teman KKI semester berapa ini ya? Macam-macam. Semuanya kayaknya Mbak, dari semester 2 sampai ya. Semester 2 sampai semester 8. Ini iya. Sepertinya wajah-wajah baru ini. Saya baru tahu. Oke. Dan nama-namanya juga baru. Saya belum lihat nama-nama yang teman-teman KKI yang lama. Oke, terima kasih sudah join ya. Juga karena nggak dikasih sambutan dulu nih sama Pak Miftah. Gimana sih Pak Miftah? Ditunggu-tunggu malah nggak nongol-nongol. Kemungkinan Pak Miftah masih di luar Mbak, jadi
dipersilahkan menyampaikan materinya dulu. Ya, padahal saya udah kangen sama Pak Utawi nomor 3. Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman. Kita mulainya dari mana ya? Um, Sebelum saya mulai, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak ya dari teman-teman yang biasanya kayak gimana sih sharingnya? Ini kan saya juga lagi pertama kali nih sharing sama teman-teman KKI. Pertama kali, langsung virtual. Jadi, oke. Belum ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Mungkin yang pertama saya ingin tanya, Mbak. Ya. Jadi gimana perjalanan Mbak Noviana ketika menjadi mahasiswa KKI? Terus apa aja sih yang udah dicapai Mbak Noviana? Tadi saya sempat buka di web ya. Mbak Noviana ini adalah salah satu yang mendapat beasiswa LPDP dalam negeri. Nah, udah diceritain itu Mbak gimana proses mendapat beasiswanya dan apa yang terkait dengan itu? Kalau untuk dapat beasiswanya itu perjalanan yang sungguh panjang sebenarnya. Untuk bisa di posisi itu saya harus bolak-balik ditolak beasiswa. Berapa ya? Saya mungkin ada kali kalau lima beasiswa yang saya apply dan ditolak. LPDP itu saya udah nyoba 2 kali. Yang pertama tahun 2018 itu gagal. Karena yang pertama adalah kesalahan saya sendiri, tidak jeli untuk membaca persyaratannya. Nah, LPDP ada jalur masuknya tuh via apa? Ada yang jalur reguler dan juga ada afirmasi. Waktu itu saya memaksakan masuk afirmasi, padahal dari persyaratannya pun itu tuh seperti kurang mendukung. Nah, akhirnya di seleksi dokumen, nah saya tidak lolos karena memaksakan masuk afirmasi dan jalur prestasi, tapi prestasinya olahraga. Jadi nggak masuk akal sama sekali. Saya tidak bisa melampirkan prestasi olahraga yang sesuai dengan persyaratan. Kemudian karena saya belajar dari itu, akhirnya saya memilih untuk masuk jalur reguler, di mana emang di situ persyaratannya lebih berat dan kesempatannya juga lebih sedikit daripada yang jalur afirmasi. Tapi ya coba aja gitu, wallahu alam, coba ya akhirnya dapat. Dan kalau dihitung untuk bisa masuk di LPDP itu kurang lebih persiapannya sekitar 2 tahun. 2 tahun mulai dari lulus kuliah, terus habis itu nyari-nyari info, terus apply, gagal, apply lagi. Nah, untuk mencapai titik itu memang nggak singkat gitu. Itu sih perjalanan singkatnya ya. Yang jatuh bangunnya itu masih banyak banget. Tapi untuk kita menggapai mimpi kita yang mungkin orang lain, oh gimana ya caranya? Ya itu emang nggak gampang kayak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman di sini, kayak ada yang dapat short course ya. Udah banyak kan ya teman-teman yang dapat short course di sini. Nah, itu juga bisa jadi salah satu warming up kalau misalnya teman-teman di sini mau lanjut untuk S2 gitu. Oke, jadi kuncinya adalah kalau gagal bangun lagi gitu ya Mbak ya? Ya, bangun lagi aja sampai kita itu nebak apa sih kira-kira yang akan aku dapetin kalau aku itu nggak berhenti berusaha. Kayak gitu loh. Kira-kira apa ya, what next ya? Kalau aku nggak berhenti berusaha tuh apa yang bakal aku dapat? Intinya di situ. Oke, saya ada beberapa ini ya, slide untuk sharing. Boleh saya? Oke Mbak, boleh screen share, screen share sebentar ya Mbak. Oh, oke. Saya jadi co-host dulu.
Oke. Mohon maaf Mbak, karena ini dalam room ini hostnya adalah Pak Miftah. Iya Dengan ya. kemungkinan Pak Miftah adalah sedang perjalanan, jadi tidak bisa mengizinkan Mbak Noviana untuk menjadi co-host. Oke. Mungkin bisa dikirimkan PPT-nya di divisi sosial mungkin Oke, oleh saya share ke divisi sosial ya. ya Oke. ke Mbak Dian atau ke Mas Hakim. Oke. Oke, sambil nunggu saya share materinya. Nah, ada pertanyaan nih yang bisa teman-teman jawab. Silahkan jawab di kolom chat ya. Coba pertanyaannya yang pertama adalah kira-kira teman-teman punya potensi atau kelebihan yang seperti apa? Silahkan kalian ketik di kolom chat. Misalnya kelebihan aku itu bisa nggak tidur kalau lagi ada kuliah kayak gitu. Itu kelebihan saya. Atau kelebihan saya itu bisa diandalkan. Nah, atau kelebihan saya itu jangan bilang kelebihan berat badan ya. Kelebihan saya itu uh, tetap ngantuk meskipun dikasih kopi atau apalah kayak gitu. Silahkan coba kalian uh, gali. Kira-kira aku punya potensi apa sih? Nah, silahkan tulis di kolom chat ya, sambil nunggu saya share materinya. Dibuat Oke. ini. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, bisa menuliskan kelebihan kalian di kolom chat ya. Sambil menunggu dari Mbak Noviana untuk membagikan share screen, kalian bisa menuliskan apa sih kelebihan kalian. Mungkin karena apa ya, minum kopi tapi nggak bisa tidur atau apalah terserah kalian ya. Bisa menuliskan di sambil menuliskan di kolom chat, saya menghimbau untuk semua yang sudah bergabung di sini untuk bisa menghidupkan kameranya. Karena kalau tidak menghidupkan kameranya, ini hanya tinggal nama ya. Jadi saya harap yang bisa hadir di sini bisa menghidupkan kameranya sebagai bukti bahwa kalian berpartisipasi. Baik teman-teman, kalian bisa menuliskan kelebihan kalian. Ini masih ada baru ada 2 orang ya, dari Mbak Amanda dan juga Mbak Dewi Lukita. Yang lain bisa menuliskan apa sih kelebihan yang kalian miliki di kolom chat. Sambil saya bacakannya sudah masuk ya Mbak ya. Yang pertama ini ada kelebihan dari Mbak Amanda. Public speaking tapi masih harus belajar Kak, mohon doanya. Wow, luar biasa ini Mbak Amanda sudah bisa public speaking. Jadi dia minta doa untuk kita semua agar dia bisa lancar lagi ya. Terus yang kedua dari Mbak Uhuy, Dewi Lugita. Manipulasi orang Kak, wow, luar biasa Mbak. Yang lainnya lagi bisa menuliskan lagi apa kelebihan kalian di kolom chat ya. Dan sekali lagi saya himbau untuk yang belum menghidupkan kameranya, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Ini ada dari Mbak Nurul Iza, problem solver, tapi masih sering absorb energi negatif. Wow, masih kurang positif ya Mbak maksudnya ya. Tapi tetap
bagus bisa problem solver. Eh, saya juga mau sharing nih kalau saya tuh punya kelebihan menulis, tapi kadang kayak stuck gitu loh. Jadi kayak ketika saya itu sulit untuk mendapatkan ide, saya tuh stuck di situ aja, nggak nerusin tulisan saya gitu, Mbak. Kalau gitu solusinya seperti apa ya, Mbak? Oke, thank you. Menarik sekali ceritanya ya dari teman-teman eh yang dari Mbak Nurul Iza. Itu kelebihan. eh Kelebihannya dari apa? Mengulik satu topik aja dan susah move on seperti itu ya sebenarnya. Gimana tadi? Mbak Nur Aziza apa Mbak Nurul Iza sih? Iya, Mbak. Iya, Mbak, gimana? Oh, yang terakhir ceritanya siapa? Mbak Nur Azizah ya? Oh iya. Bisa diulangi, Mbak? Oh iya, jadi saya tuh punya hobi lah, suka nulis, tapi kadang kalau lama tidak menggunakan kesempatan untuk menulis tuh suka stuck gitu loh, Mbak. Nggak bisa ngelanjutin tulisan dan kadang nggak nyambung sama paragraf sebelumnya dan seterusnya. Bisa bisa minta tipsnya mungkin dari Mbak Noviana ya. Oke, jadi kalau sebenarnya itu malah ini ya, kalau nulis terus tulisannya itu kayak di kan, misalnya pertama kita nulis nih, terus habis itu mau review lagi. Sebenarnya malah bagus loh kalau ketika kita menulis terus diendapkan dulu, jadi kita bisa mengoreksi. Tapi kalau misalnya kita sudah nulis dan tapi stuck, nggak tahu mau nulisin apa lagi, coba ceritanya Iya, dibelokin kurang kayak lebih gitu. seperti itu. Coba ceritanya dibelokin atau menambah ide baru. Dan sebenarnya kalau misalnya mau nulis cerita, lebih bagus lagi kalau pertama kali kita buat kerangkanya. Jadi buat kerangkanya itu udah ada mind map-nya sebelum kita menulis. Jadi meskipun kita sudah sampai tengah meneruskan itu, kita masih tahu idenya itu, oh habis ini tuh ini. Jadi yang paling penting pertama itu sebelum melaksanakan sesuatu, kita planning dulu. Planningnya pakai mind map itu, bisa seperti itu. Uh, itu untuk ini ya, apa namanya, prevent, apa sih, kalau mencegah lebih baik daripada mengobati itu apa ya? Lupa. Ya pokoknya itulah. Jadi sebelum kita nulis, biar idenya kita nggak lupa, kita buat planning dulu seperti itu. Terus tadi yang ada public speaking-nya, tapi masih harus belajar. Bagus banget public speaking itu salah satu skill yang menurut saya bermanfaat di era-era sekarang ini. Karena apalagi kalau misalnya mau jadi YouTuber, kalian gampang banget itu yang jadi yang udah punya skill public speaking, bisa nambah passive income. Tapi tetap untuk improve apa pengetahuan seperti itu. Kemudian manipulasi orang, wow, manipulasi orang ini keren banget ini. Jadi dia termasuk juga influencer kalau dimasukin ke arah yang positif ya. Tapi kalau yang bad ya nggak usah diteruskan kayak gitu. Dia bisa jadi influencer yang baik jika diarahkan ke jalan yang benar. Oke. Ada yang problem solver, tapi masih sering absorb energi negatif. Nggak masalah sih. Jadi problem solver itu bertahap. Ya sekali lagi semuanya bertahap. Nggak bisa langsung expert di situ atau langsung bisa jadi malaikat kayak gitu. Nggak, kita perlu belajar. Ada step by step-nya. Terus sosial, tapi terlalu berani, sulit mengatakan tidak. Ya, ini orangnya terlalu baik sih kalau menurut saya. Jadi
susah untuk berkata tidak. Sebenarnya itu bisa jadi bumerang juga buat kita. Kadang kita terlalu mengedepankan orang lain, tapi jarang untuk self love seperti itu. Wait, saya mau ngirim filenya, tapi ini dari tadi kok nggak ini ya, nggak masuk. Maaf. Iya Mbak. Bad connection. Oh ya. Oh ya, jadi saya lupa kalau ini tuh hostnya itu adalah Pak Miftah. Jadi yang bisa mengubah untuk menjadi co-host itu juga dari Pak Miftah. Dan Saya sepertinya rasa juga sedang gitu di ya. luar. Ya. Kita lanjut ini aja ya. Sharingnya. Nanti untuk filenya saya kirim ke Mbak Dian ya, yang kontak saya, nanti bisa dibagikan ke teman-teman gitu. Oh iya Mbak, baik. Oke, saya ini aja presentasikan. Saya share di sini, tapi maaf ya, nggak bisa lihat apa yang sedang diobrolkan, tapi nggak apa-apa. Oh, okay, I'm sorry. My battery is low. Oke. Oke. Nah, di sini saya menulis bahwa wait a minute. Nah, di sini saya nulis bahwa kemiskinan yang paling buruk bukanlah miskin harta, tetapi miskin azam atau tekad. Nah, sebenarnya kalau kita hidup tapi tidak punya tekad atau tidak punya keinginan, itu seakan-akan ya hidupnya berjalan so-so aja gitu loh, nggak ada yang spesial. Nah, untuk biar hidup kita lebih hidup, biar tidak so-so aja, itu kita buatlah itu azam atau tekad yang bisa jadi itu sebagai bahan bakar kita untuk tetap survive. Jadi nggak ada itu yang namanya give up di jalan. Saya pernah merasakan kayak itu pas udah lulus, terus kerja juga masih serabutan, jadi kayak do nothing gitu. Terus aku mikir kayak aku ngapain ya? Aku habis ini ngapain lagi? Itu kayak useless semua kerjaan udah aku lakuin, tapi masih kayak gini-gini aja gitu. Ternyata di situ mimpi saya yang kurang tinggi dan usaha saya juga yang kurang banyak. Nah, di situ saya mengevaluasi diri saya demikian. Jadi mau nggak mau, biar kita tetap punya semangat hidup, ya ayo mari kita buat tekad kita masing-masing kayak gitu. Ditulis pokoknya tekadnya, azamnya ditulis. Nah, kemudian belajar terus. Kalau belajar terus kapan istirahatnya? Ada istirahatnya. Jadi kita itu belajar karena untuk memaksimalkan potensi akal yang diberikan oleh Allah. Jadi semua manusia, semua orang itu dibekali oleh Allah akal agar kita bisa gunakan untuk berpikir dan untuk mencari ilmu, untuk belajar. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah wasilah untuk kita bisa lebih banyak memberi. Memberi apa? Apapun yang kita punya. Misalnya pikiran, ide, tenaga. Kalau punya uang, alhamdulillah. Terus, learning doesn't end in the classroom. Jadi belajar itu, yang dimaksud belajar terus itu, kita nggak terkotakan belajar di kelas aja. Tapi juga kita bisa belajar dari teman kita, bahkan teman kita bisa jadi guru kita juga secara nggak langsung. Bisa belajar dari alam, belajar dari keadaan yang terjadi di sekitar kita. Intinya biar kita lebih peka seperti itu. Jadi long life learning, nah, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan potensi, meningkatkan skill yang dimiliki. Nah, tadi makanya saya tanya nih sama teman-teman, punya potensi apa? Sudah bisa menggali potensi diri atau belum? Nah, kalau sudah, tingkatkan itu skillnya. Untuk apa? Biar jadi branding diri kita, gitu loh. Jadi misalnya Mbak Amanda, gitu.
Mbak Amanda punya skill ini. Oh, Mbak Amanda ternyata ketika mengasah skill yang dia punya, misalnya punya skill A, kemudian skill A itu diasah, itu akan menjadi branding diri, seperti itu. Dan itu menjual banget ketika kita nanti sudah lulus sekolah, terjun di masyarakat. Kita akan bermanfaat buat yang lain dari skill yang kita punya. Nah, kalau udah punya skill, nambah belajar hal yang baru. Karena harus nambah. Iya, karena mumpung kita masih muda. Teman-teman di sini belum ada yang nikah kan? Atau udah dinikah? Belum kan? Masih single semua. Amanahnya baru apa? Baru belajar. Nah, tanggung jawabnya juga masih kecil, tanggung jawab kepada diri sendiri ya, meskipun juga ada tanggung jawab terhadap orang tua ya. Dan kesibukan di kuliah, belajar dan belajar kayak gitu. Jadi maksimalkan di situ. Capeknya ya karena capek belajar. Beda lagi nanti kalau misalnya teman-teman udah nikah nih. Tanggung jawabnya itu nggak cuma sama diri sendiri, nanti tanggung jawab sama suami, tanggung jawab sama anak. Waktunya udah habis buat mereka. Waktunya itu lebih sedikit lagi untuk me time, untuk mau belajar lagi, untuk menjaga kesehatan itu mesti tetap berkurang seperti itu. Karena ketika tanggung jawabnya semakin besar, maka waktu istirahat yang kita punya itu semakin sedikit. Jadi mumpung sekarang amanahnya atau tanggung jawabnya itu baru sedikit, maksimalkan aja itu potensinya. Itu nanti akan berdampak tidak hanya pada short term ya, tapi long term juga. Nah, kalau saya dulu nambahnya itu ikut les nari. Nah, meskipun nari itu kan udah ada nih ya sama Pak Wido kalau saya dulu. Kalau teman-teman KKI masih ada nari ya? Masih ada, Mbak. Sama siapa? Bu Dewi. Bu Dewi. Oh, sama Bu Dewi. Oke. Jadi dulu emang ada di kelas saya, jadi masih ya, ada pelajaran nari, tapi saya ngambil lagi extra time. Nah, saya ngambil extra time belajar sama siapa? Ya belajar sama dosen saya, Pak Wido itu, di sanggarnya beliau. Nah, setelah setengah tahun saya belajar, jadi kan nambah nih, gerakan tarinya. Diangkat jadi asisten. Jadi asisten buat ngajarin nari-nari yang lebih mudah, lebih simpel, yang untuk grade bawah, yang kayak early childhood gitu. Jadi siapa tahu ya, yang hanya belajar ekstra, ternyata dapat rezeki ekstra juga, lumayan lah. Jadi diangkat jadi asisten buat nambah-nambah jajan kayak gitu. Terus, nah kalau kita sibuk maksimalin potensi, sibuk belajar, terus nanti cara manajemen waktunya gimana? Kan banyak banget yang dilakuin. Write your priority list. Kalau di kelasnya Pak Miftah, kayaknya kalian dikasih ini nggak lembaran gitu. Jadi ada priority list-nya. Jadi tiap bulan itu apa yang kalian lakukan dan terus dicentang-centang gitu. Ada nggak? Apa ya? Ada kan ya. Nah, itu masih saya pakai sampai sekarang. Dan bahkan saya berikan kepada murid-murid saya di SMP Bumi Cendekia Yogyakarta. It works. Jadi saya memberikan tugas juga kepada anak untuk menulis. Jadi ada writing challenge 30 hari, anak-anak disuruh nulis selama 30 hari itu satu topik apa yang akan mereka tulis. Awalnya mereka berpikir bahwa itu bakal sulit banget kayak gitu. Tapi setelah saya beri pengertian, dan juga saya beri lembarannya itu, mereka bisa. Mereka bahkan ada yang menyelesaikan tulisannya itu kurang dari 30 hari. Gitu. Jadi kalau ada kemauan, semuanya itu bisa. Kalau disusun dengan rapi, semuanya itu bisa dilakuin. Ya. Jadi sesibuk apapun kita, kalau sudah ada priority list-nya, bisa kita lakuin. Tapi ingat, priority yang pertama, yang ditulis yang paling atas adalah belajar. Kita sebagai pelajar harus belajar. Kemudian yang kedua, misalnya mau nambah potensi apa. Selain itu, kalau misalnya kita punya mimpi 2 atau 3 tahun ke depan mau daftar beasiswa,
otomatis kita juga udah harus prepare dari sekarang. Misalnya TOEFL atau IELTS kita belajar dari sekarang. Karena untuk dapat skor IELTS dan TOEFL yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan itu tidak bisa langsung bisa semalam ya. Itu butuh waktu. Apalagi IELTS yang di sana ada 4 skill yang harus dikuasai seperti itu. Itu tadi yang pertama ada belajar, yang kedua adalah memaksimalkan potensi, dan yang ketiga adalah jadilah bermanfaat dan mengukir prestasi. Nah, di sini kita harus be different. Be different itu apa? Ketika teman-teman melakukan such a common thing, you choose to find the different one that make you highlight. Jadi kalau kalian menemukan teman-teman kalian melakukan hal yang itu biasa aja, be different. Kalian harus beda di sini. Misalnya kalian melakukan levelnya yang lebih tinggi atau sesuatu hal yang mungkin itu akan membuat kalian mencolok. Tapi of course that for positive things ya. Differentnya itu yang positive things. Kemudian push your limit. Ketika misalnya cuman segini aja bisa tapi kalian mau memaksimalkan nggak hanya cuman sampai itu aja. Misalnya aku mau biar dapat skor 7 ya udahlah skor 7 aja. Tapi sebenarnya kalian bisa dapetin skor 10. Nah itu yang dari 7 sampai 10 itu di-push lagi aja. Percayakan bahwa kalian itu bisa melakukannya lebih. Tidak hanya so-so. Pokoknya jangan jadi mahasiswa yang so-so, jangan jadi manusia, jangan jadi hamba Allah yang so-so. Tapi kita berikan yang terbaik, yang ini udah biasa itu nggak dilirik. Jadilah yang paling, bukan yang paling, atau bisa jadi jadilah yang lebih kayak gitu. Atau jadi yang berbeda. Nah, yang berbeda itu nanti akan dilirik. Kemudian ketika bermanfaat, ketika saya kuliah juga do voluntary service. Relawan. Tidak hanya kegiatan kuliah saja yang saya ikut, tapi juga saya ikut kerelawanan. Kalau sekarang banyak kayaknya teman-teman KKI yang ikut GRID ya. Ada berapa di sini yang ikut GRID, Gerakan Kerelawanan Internasional? Ada di sini? Ada beberapa. Ada beberapa. Bagus. Lanjutkan. Saya juga ikut GRID, tapi sebenarnya bukan, itu pas awal-awal saya masih di Salatiga. Setelah saya keluar dari Salatiga, saya udah nggak ikut GRID lagi. Dulu sebelum GRID itu ada Indonesia International Work Camp. Nah, itu juga voluntary service sebelum jadi GRID. Itu ngajar bahasa Arab dan bahasa Inggris di SD. Mungkin sekarang kegiatannya lebih banyak lagi. Nah, apa sih yang kita dapat dari voluntary service? Yang pertama, kita bisa bermanfaat dari untuk orang lain. Yang kedua, ilmu yang kita dapat bisa kita share. Tadi yang awal-awal belajar terus, karena itu adalah sarana untuk berprestasi itu. Nah, kita bermanfaat nih bagi orang lain. Itu adalah juga bentuk dari sedekah ilmu kita. Nah, seperti itu. Selain itu, saya juga ikut jadi LO for International ICVR ya namanya. International, lupa saya itunya. Pokoknya untuk menjaga desa-desa agar tetap asri seperti itu. Saya di sana pengalamannya jadi LO juga. LO itu liaison officer. Jadi menyambut pemateri dan juga mendampingi para peserta. Itu saya dapat ilmu baru juga itu meskipun voluntary service, tapi saya belum pernah jadi LO. Nah di situ juga saya belajar lagi, belajar nggak hanya di kelas ya. Seperti itu. Nah itu yang ketiga kan. Nah terakhir yang keempat adalah berkarya dan berdaya. Kalau kita udah belajar, udah maksimalkan potensi, udah bermanfaat bagi orang lain, saatnya kita berkarya nih. Nah berkarya dengan apa? Join competition. Kalau kalian sudah membaca yang saya tulis di blog KKI itu, saya ikut kompetisi film dokumenter tentang Kabupaten Semarang. Itu saya kerjakan di tengah mengerjakan skripsi saya sama teman-teman. Jadi
waktu itu skripsinya sempat berhenti 2 bulan atau 1 bulan gitu karena ya dosen pembimbing saya itu ternyata juga lagi disertasi. Jadi ya udahlah, sambil menunggu kekosongan itu ternyata ditawarin juga sama dosen untuk ikut, gimana kalau ikut ini tapi sama teman-teman tim anak KPI waktu itu. Jadi saya salah satu mahasiswa KKI Bahasa Inggris dan sisanya teman-teman itu adalah teman-teman dari KPI. Itu dikerjakan pada bulan Ramadan. Terus syuting panas-panas di air. Kalau nggak kuat iman udah batal itu puasanya pas di sana. Nah, nanti untuk videonya bisa kalian lihat di YouTube. Cari aja keywordnya yang ada di foto itu. Nanti insya Allah keluar. Semoga masih. Nah, kayak gitu. Jadi itu juga termasuk push my limit gitu loh. Jadi ketika bisa aja sih ngurus, tapi I choose to join the competition gitu. Saya milih untuk daripada ngapa-ngapain ya udah join competition aja. Dan alhamdulillah dapat juara 1. Tapi itu teamwork ya, kita nggak bisa bekerja sendiri. Itu teamwork, jadi semuanya emang harus kompak. Disitulah teamwork kita diuji, sosial kita diuji dengan orang lain juga. Gitu. Kemudian yang kedua adalah publication. Jadi kalian kalau suka nulis tadi, bisa kalian publish tulisan kalian. Mau tulisan yang ilmiah atau tulisan fiksi nggak masalah, yang penting kalian punya karya. Publish lah. Gitu. Misalnya di blognya sendiri, terus atau diikutkan lomba kayak gitu. Itu bisa jadi dimasukkan ke CV kalian nanti. Kemudian apply short course or scholarship. Ini banyak banget scholarship yang bisa kalian daftar, nggak cuma yang LPDP aja. Ada beasiswa unggulan, ada DAAD, ada Australian Awards, ada Aminef, ada Chevening. Saya pernah daftar Chevening, nggak lolos juga. Nah, itu salah satu beasiswa yang saya ikut tapi nggak lolos. Australian Awards juga, saya nggak lolos juga. Banyak. DAAD saya nggak daftar karena DAAD itu dia untuk dia beasiswa di mana? Pak Habibie itu dulu kuliah di mana? Saya lupa. Di Belanda atau di mana? Di Jerman kalau tidak salah. Ya di Jerman, betul. Di Jerman. Nah, itu DAAD itu adalah salah satu beasiswa yang untuk kuliah di Jerman.